mengganggu. Di area revive tersebut, gap tertangkap basah, dia tergap oleh satu pemain. Rzi nampaknya yang berhasil untuk mendapatkan pemain tersebut. XYZ pun bisa mendapatkan Ming dan langsung menjadi confirm elimination. Yoru akan berhadapan dengan siapa lagi kalau bukan Yudu Alliance. Sudah mulai bertetanggaan kembali dua tim Southeast Asia Besti. Kawan serumpun, granat dilemparkan, Olio tercicil. Masuk splash damage, tembakan begitu meyakinkan namun malah Yoru yang tumbang terlebih dahulu. Tapi ada backup dari Mr. Pepeng. Prince Pepeng memberikan backup, Yudu juga bakal datang untuk memberikan backup kali ini. Bisakah MRPX meratakan Yudu menuju ke arah lobby? Sudah mulai terlihat Iftar bergerak dengan menggunakan baginya menjadi bagian mendekat menuju ke arah Pepeng. Pepeng masih belum terspot, Bobo masih terlalu jauh. Masih bisa diuntungkan kalau seperti ini. Revive-nya akan segera dilakukan untuk kedua tim, tapi Olio masih agak berjarak. Pepeng bergerak dengan bagi kembali. Yoru bisa dibangkitkan kembali dan Pepeng melemparkan granat. Melambung jauh tinggi ke arah udara. Ada through the smoke, disapu bersih tapi tidak mendapatkan hit mark. Poinnya belum masuk karena Olio masih tergeletak dan masih bergerak mundur untuk di-revive. Inilah yang juga menjadi satu permasalahan untuk MRPX. Mereka tidak bisa mengkonversi knockdown menjadi elimination. Justru saat pemain MRPX knockdown, langsung cepat mudah jadi elimination untuk lawannya. Itu yang terus kita lihat sepanjang hari pertama sampai ke hari yang kedua. Sejauh ini revive bahkan sedang diupayakan dan harusnya berhasil revive-nya. Sudah berhasil revive-nya Bro Pasta. Tidak ada yang dipulangkan, semuanya bisa melakukan resetnya kembali. Dan Pepeng ataupun Rocky akan memberikan backup Yorus yang sudah mulai bangkit. Dia sudah mulai membuka tembakan menembak menuju ke arah tim Yudu, namun Yudu sudah terlampau jauh di mereka mundur ke arah belakang. Menutup angle dari arah MRPX dan gua nggak yakin fight ini akan berlanjut, Sanskuy. Masih terpantau dua tim yang terus berdekatan, dua tim yang selalu mana-mana bersama. MRPX menjauhi area pertempuran, nampaknya mereka coba untuk datang ke sebuah bukit tapi sudah ada Four Miracle Vibes. Putar balik lagi, kemana lagi tempat mereka akan bersinggah, kemana lagi tempat mereka untuk bersembunyi dari lawan-lawannya. Apakah mereka bakal memutar kembali menuju ke arah utara? Karena utara masih agak kosong, baru ada face clean dan itu opsi yang bagus. Kalau misalkan dari MRPX mereka bakal mutar ke arah utara. PJV pun ketiban zona kalau kita lihat. Tapi yang menjadi PR di dekat PJV ada tim TEC yang harus segera dientaskan, harus segera dilawan. Tapi tabrakan terjadi di sana. Xavier mencoba datang menuju ke arah lawannya. WBG tiba-tiba rata, WBG tiba-tiba pulang dengan 0 poin. Tidak mendapatkan tambahan poin sama sekali karena mereka langsung dilomatkan begitu saja. Dan Bobo bisa mendapatkan kembali satu pemain dari tim Yudu. Terkena knockdown satu. Sementara kalau kita lihat dari arah Xavier, mereka bakal melakukan fokus untuk penyelamatan. Tapi kali ini PJV bakal kedatangan tamu yang tidak diduga. NSR mendekat, TC diamankan. Poin pertama, keran eliminasi terbuka untuk Persija. Inilah yang kita nanti-nantikan. Sudah mulai terdengar sayup-sayup teriakan-teriakan Indonesia dari supporter. Indonesia dari supporter PJV dan juga supporter MRPX. Datang Zuxi, Miseri, melemparkan sebuah utility dari belakang. Ada yang datang kembali, Xavier di bukit. Xavier bisa menjadi pengganggu. Tapi dua pemain sudah sangat low, berada di tangga. Semuanya ngumpul di area tangga. Zuxi melemparkannya, ledak di sana, satu knockdown. Ada yang terkena splash damage juga. Dua sudah ping SP-nya. Sudah mulai dibaca di manakah posisi dari pemain-pemain NSR. Nice, korban berikutnya tumbang sport tadi amankan begitu saja dan Persija EVOS memulangkan satu tim menuju ke lobby. Next yang kita saksikan adalah MRPX. Bobo sudah mulai menabrak, kali ini bisa mendapatkan satu pemain dari Yudo. Iftar dipulangkan menuju ke lobby. Dua tim Indonesia mulai bangkit untuk di match kali ini. Di match yang keempat, Through the Smoke bakal mereka upayakan. Kali ini adik klub tumbang juga dan rata Yudo. Dua tim Indonesia memulangkan satu masing-masingnya menuju ke lobby. Tapi for MV mendekat ke arah MRPX. Inilah dia yang kita nanti-nantikan. Beli beras di Kalibata, MRPX ngeras lawannya rata. Yudo akhirnya diratakan oleh MRPX setelah berkali-kali menjadi pengganggu, menjadi penjegal. Tapi tidak berlama-lama, Loops tiba-tiba datang. MRPX harus segera bersiap menghadapi fight selanjutnya. Ada sandwich yang terjadi. Ada Loops dan juga 4MV yang mendekat menuju ke arah MRPX. Kali ini Bobo bakal terbakar. Bobo langsung diamankan dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dua pemain tersisa. Hanya ada Rocky dan satu pemain lagi Pepeng. Dua pemain MRPX yang tersisa dan Pepeng sudah dipulangkan. Tinggal Rocky kali ini harus menghadapi 8 orang yang mendekat.
ada 4 pemain Loops, 4 pemain dari 4MV. Ayala yang memang menjadi pemeran antagonis yang saat ini menjadi sisi jahat, berhasil memporak-porandakan pertahanan dari MRPX, menyisakan Rocky sendirian saja. Dia berada di sudut, dia berada di pojok, mulai dibaca oleh Dok. Dok mengkuk sebuah Nice. Untungnya salah lempar, salah arah. Smoke hilang. Dok tidak tahu di manakah posisi dari Rocky nampaknya. Smoke kembali di pop up oleh seorang Dok. 2 smoke terakhir sudah dilemparkan. Kita akan menunggu circle selanjutnya yang saat ini akan segera membentuk. S2G berada di tengah. Harusnya S2G ketiban zona. Tapi MRPX dan juga PJEV, seperti apa nasib yang akan mereka hadapi? PJEV dapat zona, MRPX pun dapat zona. Dia dapetin 1. Rocky keluar, Rocky memburu, Rocky mengincar, tapi 2 pemain di depan dia membuat Rocky tidak berdaya. MRPX dipulangkan menuju ke lobby. Hanya ada 4 poin eliminasi yang bisa dikumpulkan oleh MRPX kali ini. Berbeda dengan Persija EVOS yang masih utuh 4 anggotanya, 4 elim sudah mereka kumpulkan. Cukup dekat dengan Titan, tapi yang kita saksikan sekarang adalah 4MV versus Loops. Inilah dia, Mythic berhasil dapetin 1. Mythic coba masuk, tapi pertahanan dari 4MV yang coba dibangun kembali, gagal lagi. Satu, tiba-tiba keluar Apex, apa yang terjadi dan selesai sudah. Loops memenangkan fight tersebut. Betul, dipulangkan Loops menuju ke arah lobby. Begitu cepat, bukan Loops yang dipulangkan, tapi dari 4MV yang dipulangkan ke arah lobby begitu tajam, begitu padat. Defensif yang dibangun oleh Loops tadi. Pergerakan ofensif juga begitu rapi yang mereka lakukan. Berhasil mengcounter setiap posisi dari 4MV. Dan kita bakal melihat tim papan atas bertarung. Di mana Alpha 7 cukup dekat dengan Face Clan Mela. Sudah mulai memasak granatnya, dilemparkan ke depan sana. Bisakah menumbangkan 1 pemain dari Alpha 7? Ini area barat yang begitu ramai. Ada Face Clan, Alpha 7, MP juga tidak terlalu jauh. Bahkan IHC juga tidak terlalu jauh. Dan Stalwart juga nggak terlalu jauh dari tempat-tempat ini. Inilah waktunya PJEV mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini, yaitu late game. Karena tempat dimiliki oleh PJEV, jumlah pemain banyak pun sedang dimiliki oleh PJEV dan Naga. Sehingga tinggal menunggu tim-tim lain ditumbangkan satu persatu tuh. Bertumbangan satu persatu lebih tepatnya. Di area sebelah kiri inilah dia. Sebuah jalur masuk yang dipilih oleh mayoritas tim. Dan harusnya memakan korban. STE Pusat pun pulang hanya dengan 4 poin elimination saja. Yap, dan MP melihat dari arah Sniper Tower 2 informasi dia dapatkan. Alpha 7 bergerak manapun mereka bakal terspot. Ada The Xavier juga yang akan memotong pergerakan dari Alpha 7. Alpha 7 semakin bingung. Titik mana yang bakal dia pilih untuk touchdown. Karena terlalu banyak sisi yang sudah ditempati oleh tim-tim lain. Bahkan backline mereka masih kotor. MP bisa menembak. Alpha 7 dibuat bonyok. Efek tadi hampir bisa mendapatkan 1, tapi Efek juga terkena efek tembakan dari tempat lain. 1 tumbang dari Alpha 7. Snap akan segera diamankan. Mafioso juga sudah mulai tumbang. Hanya ada 2 player aktif lagi dari arah Alpha 7 kali ini. Bahkan DX juga ingin mengambil bagian untuk mendapatkan poin dari Alpha 7. Levis yang menjadi eksekutornya. Lagi-lagi Levis, pemain yang menjadi kunci kemenangan dari fight demi fight, dialami oleh Xavier yang saat ini sudah membangun jaring di peringkat ketiga klasemen sementara. Alpha 7 bermodalkan 3 smoke. Kita tahu bersama pertahanan dengan smoke adalah pertahanan yang bersifat sementara. Senap meledakan kendaraannya yang akhirnya bisa menjadi pertahanan dengan waktu yang cukup lama. Permanenkan tempat yang sedang diambil oleh Alpha 7 PJEV. Semoga saja kembali ke tiban zona. Dan kita tinggal menunggu ini dia PJEV ke tiban zona. PJEV berada di tengah dan punya zona. Tinggal mempertahankan kompon mereka. Jangan sampai kecolongan. Dan lihat dari MP mereka bakal kecolongan. Ada yang menabrak pertigaan kompon mereka. Tapi Efek berkamuflase. Efek cosplay menjadi rumput dan bisa mengcounter tabrakan yang dibangun oleh tim IHC. Sudah selesai. IHC pun dipulangkan, tapi Face Clan menjadi pelakor. Face Clan menjadi third party. Granatnya connect Face Clan. Membabi buta mereka. Mencuri 1 persatu pemain dari MP. 7 tim tersisa kali ini. Face Clan berhasil mendetek tempat sementara yang ditempati oleh MP. Masih terpantau oleh seorang kepala suku. Zuxi, hati-hati. Jangan sampai lengah Zuxi. Harus cepat mengkonsumsi sebuah first aid.
Tapi helm level 3-nya sudah sangat merah. Seperti tidak memiliki helm. Baseline terjegal oleh Levis. Tim-tim Asia Tenggara sampai ke top 7 sejauh ini. TEC Bambo. Ketahui ada satu kendaraan WZ yang sebenarnya sudah tidak prima tadi karena ban depan kirinya sudah hilang. Satu persatu pemain-pemain PJV mampu mendapatkan elimination. 5 elimination sementara waktu dikumpulkan oleh PJV dan Senap. Dihujani. Begitu banyak utility. Mulai dibakar. Satu pemain yaitu Onsen mengganggu pertahanan dari Alpha 7. Onsen memenangkan laga. Dan kita melihat saat ini Chua pun berhasil untuk mendapatkan Onsen. Game on untuk The Xavier kali ini. Mereka bisa mencuri posisi dari FaZe Clan dan FaZe Clan pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lihat zona yang menguntungkan. 3 zona menguntungkan menuju ke arah PJV. Mereka punya compound, mereka punya kuasa, mereka punya setup yang begitu bagus. Dan kita lihat juga sorak-sorai dari penonton Indonesia untuk menyemangati Persija EVOS di match keempat pada hari ini. Wrangle yang terakhir akan menjadi saksi dan S2G. Rotasi mereka terpotong, pergerakan mereka ketahuan. Race tumbang di tangan seorang Suki. Hanya tinggal dipulangkan tapi ada sebuah steal dari seorang Cardozin. Ada hal yang akan terus kita lihat. Kalse ketahuan memanfaatkan sebuah jerami saja, headshot. Tumbang Kalse. Dibuat tak berdaya dia. Membungkam publik Turki. Ulker Sport Arena maksud saya. Terdiam saat ini. 13.000 manusia dibuat mingkem oleh tembakan tadi. Headshot masuk. TEC bertahan, PJEV menjadi tetangga dari TEC. Ya. Dua tim yang sedari tadi memang sudah saya sebutkan sangat dekat posisinya. Dan tinggal siapa yang akan mengambil aksi duluan. Tapi dua-duanya seperti memiliki sebuah kesepakatan. Tidak ada yang bergerak menuju ke tetangga. Dua-duanya punya zona. Dan akan terus menunggu tim yang ada di open field justru masuk ke pertahanan mereka terlebih dahulu. Lihat sebuah pergerakan yang sangat hati-hati dari Xavier. Karena mereka akan mendobrak menuju ke arah pertahanan dari PJV. Tembakan tadi masuk menuju ke arah seorang Miseri. Miseri masih bisa bertutup angle dengan sangat cepat. Masih bisa bersembunyi di tembok-tembok rumah lantai 2. Mereka harus bergerak masuk. Mereka masih punya vehicle. Angle mana yang bakal dipilih? 2 orang dikirimkan untuk menuju ke arah depan. Membuat forting, mengecek informasi dan masuk. 2 pemain tersebut tidak ada gangguan dari 3 tim lain. Xavier mendapatkan celah untuk masuk ke zona yang ke-7. Yang perlu dilakukan oleh PJAV adalah no mistake. Yap. Jangan sampai ada sebuah kesalahan. Bahkan kesalahan kecil pun akan menjadi fatal. Akan menjadi sebuah kesalahan yang berakibat buah kegagalan. Mendapatkan WWCD. Gal selangkah lagi karena sudah sampai ke top 4. Sudah sampai ke late game. Semuanya dimiliki oleh PJV. Mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Seperti di awal saya menyebutkan. Sukses adalah bila kemampuan bertemu dengan kesempatan. Kesempatannya sudah ada, tinggal kemampuannya untuk mendefense tempat yang mereka miliki untuk mengeksekusi kesempatan yang mereka dapatkan. Apakah ada atau tidak kemampuan tersebut, kita percaya ada di PJEV. Betul. Mereka tinggal mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka tinggal meror di sini, raung di sini. Nah, kita tahu mereka adalah para legenda di PUBG Mobile Indonesia. Red Face dekat dengan lawannya. Betul. Dan kita masih melihat 4 tim yang tersisa kali ini. PJV berusaha memberikan tekanan menuju ke arah Xavier, tapi Xavier masih bisa touchdown ternyata mereka. Dan ingat, juara adalah milik mereka yang percaya dengan impian dan tujuan mereka. Jadi harus bisa dimaksimalkan oleh PJV setidaknya untuk mengamankan WWCD. Supaya mereka bisa naik ke papan tengah. Mereka mendekati poin yang ada di papan atas. Supaya tidak finish di peringkat terburuk yang ada di arah bawah. Dan Loops mulai mendekat Titan, mendapatkan tekanan granat yang dilempar, tapi ternyata bukan menuju ke arah Titan, melainkan menuju di mana Miseri berada. Ada kejaran juga menuju ke arah seorang Red Face. 2 pemain dari Indonesia, dari PJV, mendapat incaran dari granat pemain-pemain Loops. Tapi untungnya tidak ada yang connect sama sekali. Dan Loops masih menunggu pergerakan zona. Red Face ditugaskan menjaga backline-nya. Pergerakan dari Titan sudah mulai terspot dan Red Face masih belum merespon dengan tembakan. Masih bersabar Persija EVOS kali di Sunskuy.
Kita mendengar sayup-sayup Indonesia. Sayup-sayup yang juga diiringi dengan doa keras. Ya semoga juga bisa menjadi sebuah kerja keras untuk PJEV. Mereka tidak hanya perlu kerja keras, mereka perlu kerja cerdas dan juga kerja tuntas. Kerja cerdas untuk bisa memanfaatkan situasi yang ada, zona yang ada. Kerja tuntas untuk menyelesaikan match ini dikonversikan menjadi 10 placement point. Atau berarti winner chicken dinner. Loops memulai langkah mereka untuk nabrak dua pemain masuk. Tinggal menunggu respon positif apa yang bisa dilakukan oleh PJEV. Berbagi area. Loops mendapatkan area kompon di bagian bawah, tapi Luxi sudah mulai merespon. Luxi sudah mulai menembak dan dihancurkan pintunya, membuka vision lebih jelas lagi menuju ke arah Loops. Ada granat yang dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Zuxi memberikan backupnya juga. Cardosin berpindah menuju ke arah tempat lain. Ada split yang dilakukan oleh tim Loops sementara ini. Mendekat menuju ke arah Red Face. Dia nempatin tempat yang ditinggalkan oleh seorang Red Face. Hanskui Udah mulai buat deg-degan kita. Macu jantung pastinya. Keadaan-keadaan seperti ini buat warga Indonesia bertanya-tanya apa yang akan dialami oleh PJEV karena belum ada knockdown pertama. Di fight top 4 Rachel, match ke-10 dari 18 match yang tersisa atau yang tersedia. Lamborghini menyisakan 4 granat lagi. TEC melemparkan utility demi utility menuju Xavier. Satu persatu pemain-pemain Xavier diincar, ada yang dekat dan knockdown. TEC knockdown duluan. Knock satu duluan dari The Xavier menuju ke arah tim Titan. 97 dibuat tumbang begitu saja, granat balasan dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari arah The Xavier. Chua merespon kembali, granat bakal dia masak kembali, arahnya connect, arahnya tepat, meletup, tapi ternyata sudah ada pergerakan yang dibangun membuat The Xavier harus memilih tempat lain lagi, tapi Parajin bisa mendapatkan satu confirm elimination. Yang tadi dia akan knock sekarang sudah dikonversikan menjadi sebuah poin eliminasi. TC pun bergerak perlahan, bergerak pelan, dan pasti mereka tidak ingin blunder. Mereka tidak ingin ada pemain tim lain yang mengganggu fokus mereka, tapi Miseri tumbang. Ada granat yang begitu bagus dari arah Loops yang bisa mendapatkan seorang Miseri. PJV terdistract dan granatnya blunder. Chief menggranat rekannya sendiri. Inilah dia harapan demi harapan yang mulai berkembang, mulai muncul. Lagi dapatkan Red Face. Tidak ada gerakan tambahan, yang ada adalah knock tambahan untuk PJV. Dapetin 2 pemain Loops, tinggal 1 lagi yang bisa mereka dapatkan. Miseri harusnya sudah tidak bisa terselamatkan kembali karena sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Loops akan menjadi wasit. 1 pemain terakhir di arah Broken Wall. Suki tidak menyadari ada 1 pemain Loops di bagian sana. Hati-hati, malah berbahaya tentunya untuk tim Titan karena mereka nggak tahu kalau ada 1 pemain Loops dan terspot. Pergerakannya diamankan oleh pemain dari tim Titan. Sudah dihilangkan Loops sekarang lobby, 3 tim tersisa kali ini Tanskoy. Tidak ada gerakan tambahan, yang ada adalah knock tambahan, poin tambahan. Red Face menjadi hero, Red Face menjadi pahlawan di momentum kali ini. Rating change, kebakaran, Suki kebakaran, wow! Ada Xavier yang harus diselesaikan, Xavier atau PJEV. Lihat, ada granat yang sudah mulai dimasak, lempar ke dalam dari smoke-nya, tidak memberikan knockdown kepada pemain dari tim The Xavier. Mereka bakal bergerak dengan sabar, mereka bakal bergerak dengan sistematis, dan Levis hampir saja Levisnya tumbang. Tapi Levis masih bisa bertahan, tapi Red Face bakal memasak granat yang kedua. Akan dilemparkan kembali menuju ke arah dalam dari rumah tersebut, akan segera meletup namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Naik ke lantai 2, bisakah Red Face masuk di waktu yang tepat dan Zuxi mendobrak. Zuxi mendapatkan 1, Parajin diamankan, dipulangkan menuju ke arah lobby, dan winner chicken dinner. Persija Evos mulai bangkit di match kita yang keempat. Demi lambang Monas di dada, PJEV memenangkan laga WWTD pertama untuk Indonesia.